silakan Iya, join Pak. room 5. This meeting is being recorded. Selamat pagi, Bu Ros. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Ya. Ya, salam sehat. Oke. Sesuai dengan yang telah disampaikan, kita pada saat ini sudah masuk pada tahapan ujian komprehensif. Nah, untuk tahapan-tahapan ini, jadi seperti yang sudah kami sepakati bersama dengan Pak Dr. Richard Pangkei, yang pertama tentunya kita akan uji secara komprehensif, jadi materi-materi yang waktu Rizka dapat pada kegiatan penyamaan dan kegiatan seterusnya, kemudian pada pembuatan atau perancangan RPP, sampailah pada produk RPP yang sudah dibuat, perangkat pembelajaran yang sudah dibuat, ada RPP, kemudian ada bahan ajar, LKPD, kemudian ada instrumen, dan saat ini silakan Rizka untuk menampilkan kurang lebih waktu sampai 15 menit. Nah, selanjutnya saya dengan Pak Dr. Richard Pangkei tentunya akan mulai dengan berupa pertanyaan, kemudian ada diskusi-diskusi. Ya, dan waktu dan kesempatan sekarang kami berikan kepada Rizka karena kita hanya memiliki 1 JP yaitu 50 menit ke depan. Silakan Rizka untuk menampilkan mulai dari yang pertama yaitu kegiatan pertama yang observasi yang dilaksanakan, kemudian baru rumusan masalah, pemecahan sampai pada RPP perangkat pembelajaran. Waktu dan kesempatan kami berikan ke Rizka. Begitu ya Pak Richard ya? Iya. Silakan. Iya. Rizka silakan untuk share. Iya. Ya Bu, Ibu Ros terima kasih. Sekarang saya akan share screen. Dari yang pertama ada di sini ada hasil dari observasi. Yang pertama, hasil dari observasi yang saya lakukan itu siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, materi manfaat bagian-bagian tanaman. Nah, di sini identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, guru belum menggunakan media yang dapat memvisualisasikan materi manfaat bagian tanaman. Kemudian yang kedua, penggunaan metode dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran itu kurang menarik. Yang ketiga, guru kurang memberikan penguatan kepada peserta didik. Yang keempat, guru kurang memberikan motivasi di awal pembelajaran, misalnya menggunakan lagu atau yel-yel, sehingga siswanya itu kurang bersemangat. Kemudian yang kelima, guru kurang dapat mengelola kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model problem based learning berbasis media audiovisual dan PowerPoint pada materi manfaat bagian tanaman. Kemudian rencana aksi yang saya lakukan itu yang pertama, saya akan menggunakan model problem based learning berbasis media audiovisual dan PowerPoint yang menarik dan menggunakan gambar-gambar benda konkret. Saya selanjutnya akan menampilkan RPP saya. Ya, di sini RPP saya kompetensi muatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan matematika. Nah, di sini ada kompetensi dasar, saya menggunakan KD 3.8 dan indikator pencapaian kompetensinya saya menggunakan HOTS KKO-nya yaitu yang pertama memerinci, yang kedua menyimpulkan. Bu Rizka, ini RPP-nya ya? Iya, Pak. Saya lihat dari identitas dulu ya, identitasnya saya lihat dulu. Iya, Pak, ini Pak. Terus identitas oke ya, ini ya. Oke, tema terus saja. Udah. Ya. Udah. Lanjut. Kemudian KKO yang saya gunakan yang ketiga itu membuat itu ada di C6. Kemudian selanjutnya muatan matematika itu KD-nya 4.4.
indikatornya saya menggunakan KKO memecahkan, itu ada di C4. Ini tujuan pembelajarannya saya rancang menggunakan unsur ABCD, ada audience, behavior, condition, kemudian degree-nya. Selanjutnya, model yang saya gunakan dalam pembelajaran itu adalah model problem based learning. Pendekatannya itu scientific feedback, dan metodenya itu ceramah, pengamatan, tanya jawab, penugasan. Sedangkan medianya yang saya gunakan itu media slide PowerPoint dan video yang saya buat sendiri. Nah, di sini ada di langkah-langkah kegiatannya itu ada sintak-sintak problem based learning, yaitu ada orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil. Sekarang saya akan share media pembelajaran yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan media PowerPoint dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik. Ya, ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena saya mengajar kelas 1, sehingga saya menggunakan gambar-gambar yang menarik supaya siswa tertarik. Kemudian saya juga menggunakan media video agar anak lebih tertarik untuk menyaksikan atau untuk memahami materinya. Berikut video pembelajaran yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kali ini kita akan lebih bersiswa untuk menyelesaikan langkah berikut ini. Bawahnya satuannya terus. Maka kita dengan gue ya, yaitu ada di chord gue yaitu bilang 4 tuh ditambah. Nah, sehingga sama dengan 47. Nah, itulah media video yang saya gunakan agar siswa itu lebih termotivasi lagi untuk belajar. Selanjutnya, saya akan share screen bahan ajar yang saya buat. Nah, ini adalah materi ajar untuk kelas 1 yang saya buat. Ini Bapak Ibu, materi ajar yang saya buat untuk anak kelas 1. Di sini juga banyak gambar-gambar supaya anak itu lebih tertarik ketika mempelajari bahan ajar. Kemudian saya akan share instrumen penilaian. Di sini ada evaluasi pembelajarannya. Nah, instrumen penilaian yang saya gunakan yaitu yang pertama ada pengamatan sikapnya. Ini ada lembar observasi penilaian sikap dan sikap sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ini ada rubrik kegiatan memerinci, ada rubrik kegiatan menyimpulkan, ada rubrik kegiatan menulis kalimat ujian, dan ada rubrik kegiatan penilaian keterampilan matematika. Ada kunci jawaban beserta pedoman penskorannya. Dan ini LKPD yang saya buat. Jadi ada 4 kegiatan di LKPD yang mencangkup semua tujuan pembelajaran itu saya buat LKPD-nya. Ini muatan bahasa Indonesia yang KD 3.8. Kemudian yang kedua ada muatan bahasa Indonesia 3.8.2 indikatornya. Kemudian yang ketiga masih muatan bahasa Indonesia yaitu indikator ke 3.8.3. Dan yang terakhir lembar kerja muatan matematika yaitu pada indikator 4.4.1.
Sudah Bapak Ibu, itulah perangkat pembelajaran yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dari hasil observasi yang saya dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat, cepat sekali bekerja. Yo, mantap. Terima kasih kepada Rizka sudah menampilkan memang sesuai dengan waktu yang sudah kami sampaikan. Jadi tolong ditampilkan, saya akan melihat tampilan RPP-nya. Tolong ditampilkan kembali untuk RPP. Silakan Rizka. Ya Bu. Tapi kerja cepat. Ini Ibu, ini tampilan RPP yang Iya. saya buat. RPP saya akan melihat mengenai tujuan indikatornya. Indikator, ya. Indikator, oke, indikator, oke, iya. Memerinci bagian-bagian tanaman, menyimpulkan bagian tanaman, dijadikan makanan, membuat kalimat pujian, iya, oke, memecahkan masalah. Skor ke bawah lagi, skor ke bawah, memecahkan masalah dalam hari-hari, iya, memecahkan masalah. Oke, sekarang saya lihat ke tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar lewat saya, siswa dapat membenci 5 bagian dengan 5 bagian, tertutup dengan ya. Setelah mengamati gambar, menyaksikan gambar proses siswa dapat menyimpulkan tentang setelah siswa berdiskusi dengan iya. Setelah guru berdiskusi dengan manfaat tanaman siswa, di kehidupan sehari-hari. Saya bisa lihat ya. Saya bisa lihat di apa? Saya bisa lihat di iya. Minta tolong Kang. Iya. Saya bisa lihat di apa dulu LKPD-nya. LKPD-nya. Iya. Saya bisa lihat di LKPD-nya. Ya, ini Bu. LKPD. LKPD yang tadi IPA-nya, LKPD yang IPA. Bahasa Ya, Indonesia, Siti, Bu. ya, Siti bahasa Indonesia, iya. Iya, memang hanya ada bahasa Indonesia, kemudian, iya. Oke, berikutnya ini merinci bagiannya. 5 bagian, ya. Bagian-bagian, oke, iya. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Berikut saya bisa lihat di instrumen penelitian, instrumen penilaian, silakan. Ya Bu. Sebentar Bu. Instrumen penilaian. Iya. Ini Ibu instrumen penilaiannya Bu. Iya. Jadi instrumen ini jadi sudah ada jelas ternyata saya lihat Pak Richard ini ternyata dia sudah memenuhi apa yang kita sampaikan tadi bahwa mulai dari tujuan pembelajaran, indikator, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran serta LKPD dan itu sudah sesuai. Sekarang yang kita pahami ya Rizka. Ini kan pada saat pembuatan ini tadi di tujuan pembelajaran apakah itu ada 4 komponen di situ ada Rizka dibuat. Jadi ada 4 komponen mulai dari audience, kemudian behaviors, kemudian situasi, kemudian degree-nya ada. Ada. Ya, ya memang dia rinci kayaknya dia. Ya. Rizka. Ya Pak. Saya sudah memberikan penilaian. Bu Rizka sudah punya nilai dari saya dari awal karena saya memperhatikan ya sudah. Tapi ya, masih ada lagi yang saya konfirmasi gitu. Saya mau konfirmasi di lain gitu. Ya. Kalau Bu Rizka mampu bertanggung jawabkan itu untuk koneksi dengan ini sudah bagus kan. Tapi dari secara teori untuk mau ke sini kan ini kan ada karena kayaknya begini. Ibarat asap dengan api ya. Ada asap karena ada apinya. Nah, Ibu tahu ini bisa. Ibu
membuat ini bagus, tapi Ibu didasarkan pada mungkin pengembangan materi, pendalaman materi, ya dari sana gitu ya. Tapi silakan dulu Ibu Ros, kalau ada yang ini tinggal dikonfirmasi kayaknya ya. Kalau memang sudah apa ya, sebenarnya nggak lama sih sebenarnya. Pak, terima kasih. Ya, Bu Risa sempat ketemu dengan saya, betul? Iya, sempat Pak. Di awal-awal. PKN atau? Ya, PKN kayaknya. Iya, PKN. PKN. Ya, kayaknya PKN. Bu Dr. Ros masih ada? Yang ditampilkan oleh Rizka, karena setelah kita lihat memang sudah runut, kemudian pada pelaksanaan pembelajaran juga itu memang sudah ditampilkan. Tadi memang ketika ditampilkan bicara soal memerinci, ini memang langsung diperinci. Apa ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan, sehingga meyakinkan kami sebagai instruktur, pada saat ini juga kami sebagai penguji, bahwa nantinya apa akan yang dibuat oleh Rizka itu memang mampu untuk dibuat. Ya, coba. Kemudian juga bisa scroll ke bawah ini ya, scroll ke bawah sedikit untuk rubrik ini ya. Nah, ini rubrik nomor ini sudah memenuhi syarat. Ya, memerincinya begini dengan aspek yang dinilai karena sudah punya rubrik dan skor. Karena merinci itu kalau dia hanya sampai tahap 1, ya rincinya hanya misalkan satu bagian saja, ya berarti skornya 1. Jadi rubriknya sudah jelas ini. Kalau begini asik kita begitu. Saya juga sebagai penguji dan instruktur ya senang kalau begini ya. Kalau apa ya capek juga begitu ya. Masih ada? Ya, Pak, terima kasih. Ibu Dr. Ros? Kalau saya ini sudah, apalagi Pak Richard, ketika Rizka menampilkan kemudian dengan suara dengan kontennya yang memang ada isi, ya orang Manado bilang ternyata mampu meyakinkan kami sebagai penilai bahwa inilah yang dibuat oleh kamu. Ya, nanti juga asal mana Rizka? Dari Banyumas, Jawa Tengah. Asal mana Rizka? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Iya. Iya. Pak Ganjar ya, Pak Ganjar. Orangnya Pak Ganjar ini ya. Oh, iya, begitu ya. Iya, Pak Gubernur Ganjar. Ganjar gitu ya. Iya. Bu Rizka begini ya. Bu Rizka di sini kan memang produk Ibu ya sudah sudah lebih dari cukup ya. Udah baik ya. Nah, sekarang gitu ya. Pak. Ini basis ini saya lihat itu sudah menggunakan pendekatan hostnya sudah ada, tipeknya itu sudah ada. Nah, sekarang begini, yang tipeknya ini menurut Ibu di mana teknologikal, ini cuma konfirmasi ya, yang dimaksud dengan pendekatan tipek ya, teknologikalnya di mana Bu? Di bagian, saya hanya konfirmasi, teknologinya di bagian itu Pak, link video Pak. Link video, apalagi? Kemudian di bagian gambar-gambar yang saya buat, gambar-gambar yang ada di slide PowerPoint. Gitu kan? Iya. PowerPoint kan? Iya. Ya. Ada satu begini. Ibu mengetik ini, membuat ini pakai apa? Pakai Word, pakai komputer. Pakai teknologi enggak? Iya Pak, teknologi. Jadi apakah teknologi hanya di YouTube tadi atau di link-link tadi atau di apa? Di media? Oh ya tidak Pak. Enggak lah ya. Iya. Ya, jadi ketika orang mau tanya yang teknologikal di sana, di saat Ibu menghadap laptop, mengetik, mendesain, itu sudah menggunakan teknologi. Oh iya Pak. Ya, memang kemarin tadi ada saya clearance begini ya. Dia hanya tahu teknologinya hanya di sini. Teknologinya enggak, semua di saat start itu sudah gitu. Pedagogikalnya di mana, Bu? Pedagogikalnya itu ada di materi-materi yang diajarkan, Pak. Ya. Nah, membuat LKPD, membuat instrumen, apakah itu tidak masuk dalam pedagogikal? Masuk, Pak. Masuk ya? Iya, Pak. Nah, karena itu di awal modul pedagogi ya,
itu ada belajar tentang dasar-dasar profesional profesi kependidikan kan. Iya, Nah, Pak. ada 4 kompetensi ya. Empat kompetensi apa semua ya? Yang Bu pertama, Rizka masih ingat? masih Pak. Yang Kompetensi. pertama, Ya. kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Oke, good. Nah, kompetensi pedagogi. Salah satunya kompetensi pedagogi apa kalau dari seorang guru gitu? Apa sih sebenarnya? Apa indikator? Ya. Guru menguasai Kemampuan materi apa yang ya? akan diajarkan, Pak. Kemudian apa lagi ya? Kemampuan mengajar siswa. Mengajar berarti sebelum mengajar dia punya kemampuan apa untuk mengajar? Untuk dia mengajar. Langsung ngajar aja. Ya, kemampuan merancang. Yang Ibu buat begini apa? Membuat perancangan pembelajaran. Gitu. Itu Iya, Pak. kompetensi itu. Didasarkan pada apa? Berarti Ibu harus ada lagi satu indikator kompetensi pedagogi dia. Memahami karakteristik peserta didik, memahami karakteristik materi, dan menguasai kelas. Itu dasarnya, itu basisnya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya, jadi perangkat pembelajaran harus didasarkan pada karakteristik siswa, gaya belajar siswa, kan begitu ya, harus sesuai dengan teori-teori belajar kan. Kemudian karakteristik dari materi. Sehingga Ibu bisa mengambil kesimpulan, oh saya mau merancang pembelajarannya ini, dengan pendekatan ini, dengan model ini. Itu ya, itu basisnya sebenarnya. Pedagogi. Jadi pedagogikal ini mencakup keseluruhan dalam rancangan pembelajaran. Iya. Nah, itu tipek ya, yang apa? Yang technological, pedagogical, kemudian content knowledge-nya. Content knowledge-nya di sini di mana, Bu ya? Nah, itu di perancangan pembelajaran. Content knowledge. Di materinya, Pak. Materi yang disampaikan. Ya, materi. Ya, mulai dari kompetensi dasar sudah terlihat kontennya. Konten dan knowledge. Dan dalam indikator dan tujuan itu degree-nya gitu kan. Iya, Pak. Dia dapat apa gitu kan. Dia dapat menyebutkan apa, mengidentifikasi itu degree-nya. Saya kira sudah cukup ya untuk ketika dikonfirmasi. Ya, selamat ya. Semoga tetap ya. Semoga konsisten seperti ini ya sampai di PPL, sampai di apa ya. Iya, oke, mantap sekali Bu Rizka. Terima kasih, Bu Tapi ini kan Pak Richard kita masih punya sinyal, Pak. Oke, kita tinggal bisa Rizka di situ kan ada di RPP-nya bisa saya bisa ke atas lagi skor untuk RPP. RPP ya, Bu. Bisa Ya, Bu. saya lihat. Iya, oke. Ini, Bu. Ya. Di bagian apa, Bu? Coba lihat di pelaksanaan langkah-langkah bagian ya langkah-langkah pembelajarannya iya. Ini, Bu. Oke, terus lagi ke bawah lagi. Ya, terus lagi. Tunggu ya. Di situ saya lihat ada lagu yang yang ditampilkan, ada lagu apa, Bu? Bu Rizka. Di sini ada ini, Bu. Nah, ini ada lagu apa? Lagu Potong Bebek Angsa, itu lagu daerah dari NTT. Nah, tapi saya bisa silakan bisa dinyanyikan Bu Rizka. Oh, saya ya. bisa dengar. Saya share pakai yang PowerPoint ya biar sama lagunya sekalian, Bu. Silakan Rizka. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Nah, di sini saya mengganti lirik lagu supaya anak itu bisa mudah memahami untuk materi bagian-bagian pada tanaman. Pakai gerakan, Bu.
Seperti itu, Bu. Ibu Rizka bisa tunggu ya, Erik satu ya. Bu Rizka bisa dengan menyanyinya. Ini kan kita mau dengar bagaimana apa yang lagu ini. Tunggu Erik lama, iya. Bisa, Bu. Dengan vokalnya, boleh? Vokalnya mana? Tadi nggak muncul, Bu, vokalnya. Ya. Tadi nggak muncul. Ya, saya ulangi lagi ya, Bu. Vokalnya, iya. Ya. Ibu bisa dengar suara saya tadi, Bu? Ya, kalau saya bisa. Meskipun lebih kenceng musiknya gitu. Di apa sana? Masih lebih kencang musiknya gitu. Oh, Tapi iya. nggak cukup ya. Bu Ros gimana, Bu Ros? Apa perlu saya ulangi tanpa musik, Bu? Terus lagi ada yang telepon gitu. Oh iya. Banyuwangi pesisir pantai mana? Pantai Banyumas, utara atau pantai selatan Banyuwangi? Banyumas, Banyumas. Banyumas, oh Banyumas. Iya, pantai selatan, Pak. Oh Banyumas, Iya, pantai selatan ya. iya. Oh, jauhan dengan Salatiga gitu. Iya jauh, Pak. Jauhan dengan Salatiga. Jauh, Pak. Oh ya, Iya. Salatiga di. Oh ya. Ah, ya. Saya punya ponakan di Salatiga sih. Saya sudah jalan-jalan di Oh. gunung sekarang situ ya, Merapi kan. Iya, Pak. Gunung apa lagi ya, Merbabu gitu kan. Iya, Merapi. Asik ya wisata gunung Ada sana Gunung ya. Selamat. Kalau Gunung Selamat itu yang ada di Banyumasnya, Pak. Oh Banyumasnya. Oh Iya, iya. itu Gunung Selamat namanya. Kalau Salatiga ikut Pantura ya atau? Salatiga itu Solo kan, Pak? Iya Solo gitu. Salatiga, kemudian ada baru Solo gitu kan? Iya. Ya, sebelum Semarang ya, Semarang saya ambil jalur kiri ya itu ya. Kayaknya Bros lagi ada teleponnya. Kita tinggal tunggu sedikit ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya dari saya sih sudah gitu ya. Ya, terima kasih Pak Jadi Richard. Pak Ganjar, Mak Nyos ya, Pak Ganjar. Mak Nyos, Pak. Asik orang ya, Pak dekat Ganjar. dengan rakyat ya. Kenapa, Ya. Pak? Dekat dengan rakyatnya ya. Iya, dekat. Mengayomi sekali, Pak. Oh iya iya. Tapi saya belum Pak Ganjarnya ketemu langsung, Pak, sama Pak Ganjar. aslinya Pak Ganjar asal daerahnya Pak Ganjar apa ya? Iya, kayaknya, Pak. Ya, oh ya. Ini Bros lagi, tapi kita bentar ya. Jadi Ibu Rizka Widya, Rizka Widiawati. oh, Rizka Widiawati ya. Kita tunggu. Iya, Pak. Oh udah. Udah diberi nilai sih, kan langsung dinilai kan. Betul. Oh, berarti saya bisa langsung lihat di LMS ya, Pak? Iya, kalau dari saya tinggal kalau Ibu Ros saya tunggu ya. Ya, terima kasih, Bapak. Kayaknya Ibu Ros itu ada. Iya.
Itu cucunya Bapak. Anak. Anak. Anak kedua. Oh. Anak kedua. Iya. Halo Dede cantik. Halo. Halo Ibu Guru. Namanya siapa Dede cantik? Nama siapa? Nah, ini sudah ada Ibu Ros. Silakan dia Bu Ros, kalau saya sudah. Kayaknya Bu Ros masih ada telepon. Iya, jadi memang sudah ditampilkan tadi oleh Ibu oleh Ibu sudah memang sangat bagus sekali. Jadi memang ini untuk kelas-kelas rendah ini kita lihat memang sangat bagus dan jadi patokan untuk mungkin teman-teman yang lain Pak Richard, karena ketika dibuatlah satu ini kan adalah media pembelajaran atau materi ajar dan seterusnya, ternyata sangat menarik. Kemudian ini kelas berapa ya Ibu? Saya untuk kelas 1, Bu. Kelas 1. Kelas 1 SD. Iya, karena memang setelah dibandingkan dengan dibandingkan dengan teman-teman yang tadi yang mereka tampilkan, kelas 1 saja SD bisa seperti ini. Karena jangan kita berpikir gambar-gambar juga yang ditampilkan memang gambar-gambar yang menarik. Apalagi saya lihat tadi untuk LKPD untuk bagian-bagian dari tanaman dan seterusnya. Ini sudah mantap Bu. Jadi untuk lagu-lagu dan disampaikan juga nanti sebentar Bu Rizka pada saat pembuatan juga ini kan akan digunakan pada saat ujian akhir. Kita tahu bahwa sesuai dengan kompetensi inti di situ kan ada 3 ranah yang harus kita capai, yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. Nah, yang sudah ditampilkan tadi memang sudah ada kognitifnya sampai pada kognitif yaitu untuk pengetahuan yang kita tahu terbagi atas ada berpikir tingkat tinggi, kemudian juga yang HOTS dan low. Nah itu sudah. Kemudian untuk pengaturannya mungkin kelas itu kita bisa untuk berpikir tingkat tinggi ada sekian persen lah untuk tujuan pembelajaran, kemudian tingkat rendah sekian persen. Tetapi yang biasanya kita gunakan ya kalau dia berpikir tingkat tinggi ada 60%, berarti untuk berpikir rendah itu ada 40%. Begitu juga kita lihat kalau untuk pada ranah psikomotor, ya kan itu tetap ada. Kemudian juga dengan afektif itu apalagi ini penanaman sikap, penanaman karakter bagi peserta didik, apalagi untuk kelas rendah. Itu tidak apa-apa kamu masuk di tujuan pembelajaran, atau bisa juga kembangkan dari indikator ke tujuan pembelajaran. Kan kita akan menyesuaikan di situ untuk tujuan pembelajaran, indikator kan sesuai dengan waktu. Iya, Bu. Supaya nanti sebentar ketika diperiksa, ketika dilihat pada indikator tujuan pembelajaran, ternyata Ibu Rizka mampu mengcover semua. Jadi semua itu ada, maksudnya ada pengetahuan, ada afektif, kemudian juga ada psikomotor. Ada psikomotor. Iya, nanti itu diatur. Karena ini kan ketika ini kan bisa juga menjadi salah satu salah satu tujuan pembelajaran. Anak-anak dapat menyanyikan lagu dengan gerakan, iya tak? Itu kan iya, anak-anak menyanyikan lagu dengan gerakan tubuh sambil itu apalagi ini untuk kelas rendah. Berarti situ kan sudah ada ranah psikomotor itu ada kan? Jadi mereka menyanyikan lagu mengenai cara menanam yang baik atau sesuai dengan konteks yang ada tentunya. Ya. Kemudian juga penanaman sikap, itu ranah afektif juga itu sudah dimunculkan. Ya, oke. Dari kami. Kemudian karena kita memang masih punya waktu yang panjang untuk bisa scroll lagi tadi ke atas lagi bisa, ya.
Saya bisa melihat lagi untuk langkah-langkah RPP, Bu. pembelajaran. Iya, di RPP. Ini, Bu. Iya, oke. Di sini. Host, iya, siswa diminta membawa satu kalimat pujian yang diberikan untuk Siti dan ibunya. Bahasa beda, iya. Siswa diminta, coba lihat. Siswa diminta untuk membuat satu kalimat pujian yang diberikan untuk Siti dan ibunya dengan menggunakan bahasa yang benar secara lisan. Ini juga kan sudah masuk di salah satu tujuan pembelajaran. Kemudian ini masuk pada apa? Penanaman apa? Penanaman sikap, yaitu apa? Afektif. Iya. Sehingga siswa di situ disampaikan mampu untuk memberikan apa? Memberikan pujian. Jadi situ diajarkan kepada anak-anak, kepada apalagi untuk siswa-siswa yang masih kelas rendah. Ketika itu mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah ataupun dalam keadaan sekarang ini pembelajaran daring, siswa diperbiasakan untuk menyampaikan kata-kata setidaknya untuk sesama teman. Ini kan sangat bagus. Ini merupakan latihan bagi peserta didik ketika mereka mampu memberikan kata-kata pujian atau ucapan kata-kata terima kasih, atau pada saat mereka membutuhkan pertolongan mereka membiasakan untuk menyampaikan membutuhkan apa-apa mereka menyampaikan dengan kata minta tolong atau kata-kata pujian dan seterusnya ya. Ini sangat bagus memang untuk di peserta, apalagi orang tahu bahwa untuk anak-anak yang kelas rendah. Oke, bisa lagi tadi di scroll lagi, ya. Ya, siswa diminta untuk membuka kegiatan apa yang ada, siswa mengerjakan. Guru mencoba menanyakan jawaban relasi. Guru bertanya tentang bagian makanan yang bahkan sebagai makanan. Siswa membuka kegiatan. Mengerjakan kegiatan. Ya, oke. Thinking dan problem solving. Ya, bisa lagi ke atas lagi, ya. Ya, memimpinnya. Merinci di bagian tanaman. Oke, sudah. Sudah mantap. Rizka, kita sudah lihat. Ini kita diberikan waktu untuk dan kita akan menunggu untuk peserta yang lain. Sementara kami akan mengisi langsung untuk nilai yang untuk pagi ini yang terakhir akan masuk. Oke, Rizka, Ya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bu Ros. bisa live supaya admin akan persiapkan untuk peserta yang lain akan masuk. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Bu Ros dan Pak Richard. Izin live ya. Tadi returning to main session apa? Pak Indra. This meeting is being recorded. Pak Indra. Saya sudah selesai. Pak. Oh, Bu Rizka sudah ya? Sudah, Pak. Dari ruang 5 apa ya? Ibu Ros ya? Iya, Bu Ros. Ya, berarti Ibu Siti ya sekarang ya? Ya, Pak. Ibu Siti Kurnia. Oke. Siti Kurnia, ruang 5. Semangat Bu Siti, Wahyu, dan yang lainnya. Izin live ya. Ya, silakan Bu Rizka. Ya, Pak Indra, makasih.
Taurat ya Kak ya Pak?